Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 15 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dijajah oleh Dosa. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34 sampai dengan ke-36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam suasana memperingati hari proklamasi negara yang kami cintai, NKRI, kami ingin belajar tentang kebenaran firman Allah tentang penjajahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Penjajah di muka bumi ini tidak boleh dibenarkan apapun bentuknya. Invasi yang dilakukan oleh negara lain kepada negara yang sudah berdaulat itu adalah sebuah kejahatan yang ditentang oleh piagam PBB dan juga ditentang oleh seluruh nilai-nilai daripada bangsa kita, yaitu mengentaskan semua penjajahan dalam bentuk apapun juga. Sahabat seperjalanan, terang kebenaran firman Allah mengajarkan kepada kita semua agar kita tidak mau dijajah. Dalam terang firman Tuhan apa yang paling penting? Yaitu jangan mau dijajah oleh dosa. Sebuah negara akan menjadi baik kalau setiap masyarakatnya menghindarkan berbagai macam kriminalitas, kejahatan di dalam segala bentuknya. Dan Alkitab mencatat kriminalitas, kejahatan, pemberontakan, ketidaksetiaan, mencoba untuk berkhianat kepada bangsa, itu adalah bagian dosa yang Alkitab mengajarkan. Sewaktu engkau dikatakan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi seseorang yang berbuat dosa, dia sedang tidak tunduk kepada siapapun, tapi dia sedang tunduk kepada dosa itu sendiri. Dosa itu yang menjadi tuannya. Tatkala dosa mengajarkan menipulah, maka dia melakukan penipuan. Tatkala dosa mengajarkan berkhianatlah, maka dia melakukan pengkhianatan. Tatkala dosa mengajarkan mencurilah, maka dia akan mencuri. Sehingga setiap orang yang berbuat dosa kita mengatakan disebut sebagai hamba dosa. Dan hamba dosa tidak tetap tinggal di dalam rumah. Yang namanya hamba dosa artinya terserah dosa dengan iblis dan kuasanya akan mengendalikan dirimu akan ke arah mana. Setiap dosa yang dilakukan dan tawaran-tawaran dalam dosa itu seakan-akan sebuah janji yang begitu menyenangkan. Janji yang seakan-akan membawa kita naik ke surga. Bukankah orang yang bermabuk-mabukan dengan anggur, dengan minuman-minuman keras, itu dalam tahap awal merasakan kenikmatan yang luar biasa, merasakan ringannya badan. Saya pribadi tidak pernah merasakan apa yang namanya itu mabuk, karena tidak pernah melakukan. Mungkin saudara-saudara yang punya pengalaman seperti demikian, itu dirasakan. Namun setelah mencoba sekali, mencoba dua kali, mencoba tiga kali, kita kemudian diikat. Kita kemudian diperhamba oleh dosa itu sendiri. Tatkala kita merasa rupanya ada dampak buruk, merusak ginjal, merusak kesehatan, merusak karakter, menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang kecerdasan menjadi menurun karena ada kerusakan-kerusakan secara fisik. Kemudian kita ingin melepaskannya, tidak bisa. Karena sewaktu dosa kita perbuat awalnya menyenangkan, tapi dosa itu mengikat kita dan kita diperhamba. Kita tidak bisa lagi keluar, karena dosa itu sifatnya adalah perangkap. Dan dosa itu sifatnya jerat. Kalau yang namanya perangkap dan jerat, sahabat seperjalanan melihat perangkap buat ikan. Dari luar itu lubangnya besar, waktu masuk ke dalam, maka kemudian menutup lubang itu dan jeruji yang tajam, kayu-kayu yang tajam, itu kita harus hadapi dan tidak bisa keluar. Sudah di dalam terperangkap di dalamnya, maka kita menjadi budak daripada dosa itu sendiri. Sehingga sahabat seperjalanan, bagaimana supaya kita tidak diperbudak dan dijajah oleh dosa, tidak diperhamba oleh dosa? Maka yang paling pertama kita harus memahami hukum daripada orang yang berbuat dosa. Dosa itu menawarkan keindahan, menawarkan surga dunia. Dosa itu memberikan sesuatu yang kelihatannya menyenangkan. Semuanya diberikan, semuanya di awal. Tetapi sesungguhnya itu jerat. Itu adalah perangkap. Dan itu adalah lubang, kita akan jatuh ke dalamnya dan sulit untuk menjadi keluar. Di dalam kondisi inilah
Tatkala seseorang dijajah oleh dosa dan karena kita tidak sanggup keluar daripada dosa itu tersebut, maka Yesus datang ke dalam dunia dan dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kuasa Yesus akan menghapuskan akar dosa dan kuasa Yesus di dalam darahnya akan memampukan kita untuk menghadapi setiap dosa yang mengikat kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, bagi sahabat seperjalanan yang sudah terlanjur, engkau sudah terperangkap, engkau sudah terjerat, engkau sudah di dalam lubang dan tidak bisa keluar. Apa yang firman Tuhan janjikan? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Serahkan hidupmu kepada Kristus yang memberikan kemerdekaan dari dosa, yang menyelamatkan engkau, yang mengangkat engkau dari perangkap, yang mengangkat engkau dari jebakan, yang mengangkat engkau dari lubang di mana engkau tidak sanggup keluar dari dalamnya. Tuhan akan memerdekakan di dalam diri dan kuasa darah Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit untuk setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ini, tatkala Indonesia dipenuhi oleh anak-anak Tuhan yang menghindarkan dosa, sewaktu dia menjabat, dia tidak korupsi, sewaktu dia diberikan sebuah kepercayaan, dia menjalankannya dengan baik. Setiap potensi yang ada dimiliki dia akan lakukan demi kepentingan orang banyak. Yang firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apapun profesi, tatkala kita di tengah-tengah masyarakat dan ada di tengah-tengah bangsa ini, kita akan membawa kebaikan kepada bangsa ini. Kita akan menjadi terang dan garam buat bangsa ini. Kita akan menyatakan perbuatan-perbuatan baik untuk segala kemuliaan Allah bagi bangsa ini. Sehingga bangsa yang kita cintai ini, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus berbagian menjadi bagian di dalamnya untuk memperjuangkan keharuman dan kemuliaan buat Tuhan dan juga kepentingan buat bangsa kita yang kita cintai. Kita lahir, kita besar, kita makan di sini, kita hidup di sini. Maka perjuangan itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh belajar seluruh kebenaran firman Allah yang sudah kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan ke-36. Biarlah kemuliaan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita dan kita menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Apalagi yang disebut dengan jangan jadi hamba dosa dalam kehidupan berumah tangga. Nyatakanlah karakter-karakter Allah, jangan diperhamba oleh dosa. Kita menjadi orang yang suka pemarah atau ada anggota keluarga yang suka memukul, melakukan kata-kata kasar, berkhianat, tidak setia kepada anggota keluarga, tidak bertanggung jawab di dalam mengurus rumah tangga, maka pada saat itulah kita sedang diperhamba oleh dosa. Tetapi sewaktu anak yang bernama Kristus itu memerdekakan setiap kita masing-masing, kita pun benar-benar merdeka. Seseorang yang sudah merdeka, negara yang sudah merdeka, tidak pernah mau dijajah kembali. Oleh sebab itu, suatu kita sudah merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari perbuatan-perbuatan buruk. Dan kita akan melakukan sebuah perkara-perkara besar buat kemuliaan Tuhan. Ingat, bahwa Tuhan kita bukan dosa, tapi Tuhan kita dan Tuhan kita adalah Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang berkata di dalam ayat 36 dari pasal 8 Yohanes, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah agar kami tidak menjadi orang-orang yang dijajah oleh dosa, tetapi kami dimerdekakan oleh Kristus dan mempergunakan kemerdekaan dengan baik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.